Shalom, Tuhan Yesus sudah melihat. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu 16 Oktober 2024, yang saya mendalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat yang ke-21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Di Injil 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, ya. Jadi jangan mudah percaya akan setiap roh, Bapak Saudara, ya. Kita harus menguji roh itu, ya. Roh itu berasal dari mana, Bapak Saudara? Jadi kita harus menguji roh itu, Bapak Saudara, supaya kita tidak tertipu, ya. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita, ya. Jadi kita harus menguji roh-roh itu, apakah itu roh Tuhan apa bukan, ya. Karena iblis pun menyamar menjadi malaikat terang, Bapak Saudara, ya. Jadi kita harus membedakan roh-roh itu selagi kita masih hidup di dunia. Makanya kita harus baca firman Tuhan setiap hari, ya, supaya kita peka mendengarkan suara Tuhan, ya. Jadi kalau kita tahu suara Tuhan, kita pasti mengerti, wah ini roh apa, ya, Bapak Saudara. Jadi ujilah roh-roh itu, ya. Jadi roh itu harus diuji, Bapak Saudara, ya, supaya kita mengerti apakah roh setan atau roh manusia, ya. Kalau ke dukun itu roh setan, menyembah berhala, ya. Jadi kita harus membedakan roh-roh itu, ya. Kalau ada orang, ya, baca Alkitab, ya, itu roh Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman pujian dan doa kuasanya sama, ya. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi di dunia ini ada banyak nabi-nabi palsu, ya. Jadi hati-hatilah dengan nabi-nabi palsu, ya. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita paham semua itu, ya. Mana yang palsu, mana yang asli, ya. Kristen juga begitu, ya. Kristen harus asli, jangan palsu, ya. Kalau palsu, ya dunia sekuler itu palsu, ya. Tidak takut Tuhan, ya, itu Kristen palsu, ya. Kalau Kristen asli, dia takut Tuhan, ya, di dalam segala hal, ya. Jadi kita harus mengerti kuasa Tuhan. Kemudian kita lompat di 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia, ya. Jadi roh Allah, ya, kita berasal dari Allah. Dari Allah berarti kita mengalahkan orang-orang dunia, ya, roh-roh yang di dalam dunia, ya. Kamu berasal dari Allah, anak, ya. Jadi kita berasal dari Allah, ya. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Jadi kita berasal dari Allah, kita mengalahkan nabi-nabi palsu itu, ya, di dalam segala hal, ya. Sebab roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh Allah yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh orang dunia, roh-roh setan, ya. Itu kecil semua, maksudnya, ya. Makanya saya selalu kemana-mana, ya, baik gereja bawa Alkitab maupun kerja bawa Alkitab, ya. Itu harus bawa, maksudnya, ya. Tidak boleh ketinggalan, ya. Baca Alkitab di HP juga bisa, ya. Di Alkitab bisa, Tuhan sudah sedia, ya. Asal ada niat, ada kemauan, pasti bisa, mujizat terjadi, ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, ya, supaya hidup lebih diberkati lagi, ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita hidup diberkati, ya, sakit, ya, sembuh, ya. Jadi di dalam Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat, ya, sumber segala mujizat, kesembuhan,
Itu di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi Yakobus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Ya, itu doa Nabi Elia, ya, doa orang benar dengan yakin dan percaya besar iman, maka sakit penyakit akan sembuh. Ya, jadi di situ ada kuasa doa di sana. Ya, doa orang yang lahir dari iman, sakit penyakit sembuh, besar kuasa. Ya, jadi luar biasa. Ya, kita paham, kita baca firman Tuhan, iman kita makin naik. Ya, level kita naik, bos. Berkat datang sendiri. Oh, orang kita anak raja. Ya. Jadi kita harus paham semua itu, Bapak Saudara. Dimanapun kita berada, ya Bapak Saudara. Jadi banggalah punya Tuhan Yesus. Ya. Saya sangat bersyukur. Ya. Saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Yang menjaga dan melindungi saya. Itu poin penting, Bapak Saudara. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, ya. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21. Ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya. Jadi bagi siapa yang mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi saudaranya, sesama kita. Ya. Jadi saling mengasihi itu penting, saling mendoakan, ya. Saling menaruh kasih, ya. Supaya tambah diberkati lagi. Hidup sudah menjadi berkat. Ya. Doain orang lain. Ya. Jadi hidup dia sia-sia di dunia ini. Ya. Makin diberkati Tuhan. Ya. Ada 6 hari bekerja, hari Minggu kita bekerja. Itu orang takut Tuhan, bos. Kalau ada orang 6 hari dia bekerja, hari Minggu dia tidak mau bekerja, itu dia tidak takut Tuhan itu. Ya. Jadi orang yang takut Tuhan berarti dia mengenal gembalanya. Ya, kita dombanya. Ya, Tuhan Yesus adalah gembalanya. Domba mengenal gembalanya. Dia tahu suaranya. Yohanes 10 ayat 14 hingga ayat yang ke-27. Ya, jadi kita adalah dombanya. Ya. Tuhan Yesus adalah gembala. Ya, Dia menuntun kita. Ya, Dia kasih makan kita. Dia kasih kita pekerjaan. Ya, kesehatan dan lain sebagainya. Itu Tuhan Yesus itu. Ya. Makanya bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-20. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, kepada Bapa kita di surga. Ya, itu luar biasa, Bapak Saudara. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan, ya, pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Oktober 2004, di Injil 1 Yohanes 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.